Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video presentasi mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebelum kalian menyaksikan video presentasi kami akan terlebih dahulu menampilkan profil video kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan menguraikan secara berturut-turut visi, misi, dan strategi KPK. Dan masuk ke materi kedua, kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Yang ketiga, susunan organisasi KPK, kode etik pimpinan KPK, dan sekilas keberhasilan KPK. Di akhir video ini, kami akan merangkum materi-materi yang telah dibahas sebelumnya. Masuk ke submateri yang pertama, visi KPK. Visi dari KPK ialah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Misi KPK yaitu sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. strategi KPK. Strategi KPK terbagi atas dua, yaitu strategi berdasarkan waktu dan strategi berdasarkan tugasnya. Strategi berdasarkan waktu. Strategi berdasarkan waktu terbagi atas tiga, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi berdasarkan tugasnya. Strategi berdasarkan tugasnya terbagi atas empat, yaitu strategi pembangunan kelembagaan, strategi pencegahan, strategi penindakan, dan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Kedudukan, tugas, dan wewenang KPK. Kedudukan KPK. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berbunyi, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai 5 tugas pokok. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok yang pertama, yakni koordinasi, KPK memiliki wewenang diantaranya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, kemudian melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas kedua, yaitu supervisi, KPK berwenang. Yang pertama, melakukan pengawasan. Yang kedua, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang bertugas atau berwenang dalam pemberantasan tindak pidana, dan instansi yang melaksanakan penyebaran publik. Dalam hal melaksanakan tugas pokok yang ketiga, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang seperti melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Kemudian memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada pihak instansi terkait. Kemudian menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan lisensi dari konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Kemudian, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, yakni tugas yang keempat oleh KPK, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kemudian menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum, dan melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pokok yang kelima, yaitu monitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang 1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. 2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. 3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Susunan organisasi KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, susunan organisasi KPK terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua. KPK membawahi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pencegahan. Bidang yang kedua adalah bidang penindakan. Bidang yang ketiga adalah bidang informasi dan data. Yang keempat adalah bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Masing-masing keempat bidang ini membawahi sub-sub bidangnya masing-masing, seperti sebagaimana kami tampilkan dalam presentasi kami. Kode Etik Pimpinan KPK. Menurut pimpinan KPK tentang Kode Etik Pimpinan KPK Republik Indonesia, Kode Etik Pimpinan KPK merupakan norma yang harus dilaksanakan oleh pimpinan KPK dalam menjalankan kehidupan pribadinya dan mengelola organisasi. Kode Etik KPK diterapkan tanpa adanya toleransi atau zero tolerance, dan mengandung sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya. Nilai-nilai dasar yang harus dianut pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya yaitu ada 6. Yang pertama, terbuka atau transparan baik dalam pergaulan eksternal maupun internal. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, berani. 4. Integritas. 5. Tangguh. Dan 6. Unggul. Sekilas keberhasilan KPK. Pada tahun 2005, KPK melaporkan telah menerima surat pengaduan adanya dugaan korupsi dari masyarakat sebanyak 3.922 surat. Dari jumlah tersebut, laporan yang telah ditelaah sebanyak 2.761 surat, yang sedang ditelaah sebanyak 1.161 surat. Laporan yang ditindaklanjuti dari hasil telaah tersebut sebanyak 1.063 surat, sedang direview 991 surat. Dari hasil tindak lanjut, 207 surat diteruskan ke kepolisian, 438 surat diteruskan ke kejaksaan, 111 surat diteruskan ke BPKP, 152 surat diteruskan ke Irjen dan badan lain di luar BPKP, 31 surat diteruskan ke BPK,
36 surat diteruskan ke Mahkamah Agung, 88 surat diteruskan ke Bawasda, dan 10 surat ditangani sendiri oleh KPK. Data lain menunjukkan keberhasilan KPK, terutama menyangkut keberhasilan dalam menangani pengaduan masyarakat, menangani kasus atau perkara tindak pidana korupsi, menangani perkara TPK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan keberhasilan dalam mengembalikan uang negara. Salah seorang karyawan KPK, Fahmi, melaporkan keberhasilan KPK dalam menangani korupsi dan mengembalikan uang negara. Fahmi menginformasikan bahwa pada tahun 2008, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 600 miliar rupiah, menangani tipikor senilai 406,38 miliar rupiah, menangani gratifikasi sebesar 3,87 miliar rupiah, dan lainnya 190 miliar rupiah. Ditunjukkan kepada publik adalah banyaknya pejabat eksekutif, kalangan legislatif, dan kalangan swasta yang diseret ke pengadilan karena akibat perbuatan tindak pidana korupsi. Berikut ini dikemukakan beberapa kasus atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat yang berhasil diungkap dan diajukan ke meja pengadilan oleh KPK, di antaranya Mulyana Wirakusuma, Said Agil Husin Al-Munawar, Ahmad Suyudi, Wafik Muharam, dan masih banyak lagi, dan hampir semua lapisan instansi pemerintah, swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak luput dari bidikan KPK. Ini artinya KPK mampu menembus dinding tebal hukum untuk memasukkan para pelaku korupsi siapapun dia di balik jeruji besi. KPK berhasil menjemput pandangan bahwa di negeri ini tidak ada lagi yang kebal hukum. Dengan terbentuknya lembaga KPK ini, maka terciptalah jalan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.